يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala sayyidil mursalin khairil bariyah muallimil insaniyah hadil bashariyah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal-Muhtaram Sahib al-Fadilah Sayyidil Walid Ki Al-Haj Muhammad Nasir Zain MA, mata'ana Allahu bituli hayatih wa nafa'ana bi barakati ulumih. Al-Mukarramah wal-Muhtaramah Sahibat al-Fadilah Al-Walidah Ibu Nyai Hajah Ida Farida barakallahu fiha. Mudah-mudahan keberkahan kita duduk di majelis ilmu, kita pulang dari sini Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala qabul, mudahkan semua hajat urusan kita. Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita pintu rezeki yang halal, yang barokah, yang lapang, yang banyak. Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Anak-anak keturunan kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Kelak waktunya kita meninggal, Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah tempatkan kita di surga yang tertinggi bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, rasa-rasanya belum basi nih. Karena kita juga baru mulai pengajian kita setelah liburan panjang kemarin. Ternyata yang liburan bukan cuma anak sekolahan aja. Ibu-ibu, emak-emak pengajian juga pakai libur. Rasa-rasanya belum basi, rasa-rasanya belum terlambat walaupun kita sudah masuk bulan Zulqa'dah. Maka dalam kesempatan kali ini saya memulai dengan tahniah kepada ibu-ibu sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizin kullu 'am wa nahnu ilallahi aqrab. Amin amin ya rabbal alamin. Di zaman
sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pemuda menemui sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu. Menempuh perjalanan dari kota Madinah ke kota Damaskus, Syria. Pada saat itu belum ada pesawat, belum ada bis, belum. Imma naik onta, naik kuda, ataupun berjalan kaki. Ala kulli hal, ini adalah jarak yang lumayan jauh. Pergi menemui Sayyiduna Abu Darda di kota Damaskus, Syria. Dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di kota Damaskus, ketemu dengan Sayyiduna Abi Darda radhiyallahu anhu. Ditanya sama Sayyiduna Abu Darda, untuk apa kamu kesini? Kata lelaki tersebut, aku datang ke sini untuk mentahqiq, untuk mastiin hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang engkau riwayatkan. Lalu ditanya oleh Sayyiduna Abi Darda, ajita li hajatin? Kamu kesini emang ada maunya? Ada pengennya kesini? La, enggak. Ajita li tijaratin? Kamu kesini apa pengen dagang? Ada yang mau kamu jual kepada saya? Lah. Terus kenapa kamu kesini? Saya kesini untuk tahqiq hadis. Saya mendengar engkau meriwayatkan satu hadis. Kata Sayyidina Abu Darda, "Na'am, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Zaman sahabat untuk dapat satu hadis aja susahnya bukan main. Harus menempuh perjalanan jauh. Ya, kalau orang berpergian jauh kan yang dikorbankan nggak cuma tenaga, harta, waktu. Ini aja mau jalan-jalan ke Gucci mikirnya lama banget. Padahal naik bis, agak jalan kaki. Ini pergi buat mentahqiq satu hadis saja. Apa benar kamu mendengar dari Nabi demikian? Iya, betul. Saya mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan, bagaimana Rasulullah menggambarkan barang siapa yang dia menempuh perjalanan, melangkahkan kakinya untuk mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah pun akan memberikan garansi buat dia. Allah pun akan memberikan kompensasi buat dia. Sahhalallah, Allah permudah jalannya menuju surga. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma ij'alna minhum. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk daripada ahli surga. Untuk mendapatkan hadis ini susahnya bukan main. Lalu ada lanjutannya. Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat berhenti mengepakkan sayapnya. Malaikat itu kan terbang. Kalau terbang itu kan pasti sayapnya digerakkan, betul ya? Berhenti mengepakkan sayapnya artinya malaikat berhenti menaungi orang-orang yang sedang mencari ilmu sebab dari keredoan dengan apa yang orang-orang pencari ilmu kerjakan. Keredoan malaikat itu dua. Yang pertama, dia beristighfar untuk orang yang mencari ilmu, dan yang kedua, malaikat mendoakan. Ya, jadi keredoan yang diberikan oleh malaikat kepada orang yang mencari ilmu itu dua. Yang pertama beristighfar, makanya orang yang menuntut ilmu kemudian dia nggak bangun sampai majlis ditutup, sampai doa kafaratul majlis, insya Allah dosanya bersih. Sebab yang ikut mengaminkan, yang ikut istighfar buat dia juga para malaikat. Orang yang duduk di majlis ilmu doanya mustajab. Dia merasa cuma dia doang yang bilang amin, padahal aminnya tuh diangkat bareng-bareng sama para malaikat. Subhanallah. Maka
Ini nikmat yang luar biasa. Allah sampaikan kita bisa duduk berada di majlis ilmu, majlis taklim. Alhamdulillah. Terus kita baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ibadah merupakan hakikat daripada diciptakannya kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi makhluk-makhluk Allah yang diwajibkan untuk ibadah tuh cuma dua, jin dan manusia. Ya, maka hakikat dari penciptaannya kita di dunia adalah untuk ibadah. Ibadah ini ada dua. Ibadah badaniyah zahirah sama ibadah badaniyah batiniyah. Yang namanya ibadah itu harus ada fisik yang digerakkan. Betul ya? Harus ada fisik yang bergerak. Walaupun cuma hembusan nafas, walaupun cuma kedipan mata, walaupun cuma otak yang berpikir, artinya membutuhkan gerakan semuanya. Ibadah badaniyah zahirah, ibadah badaniyah batiniyah. Ibadah badaniyah zahirah itu yang gerakannya jelas. Kayak mana tuh? Sholat, ya kan? Ada rukuknya, ada sujudnya. Zakat, puasa, haji, ya. Itu ibadah badan yang zahir. Ternyata ada yang lebih penting daripada ibadah badaniyah zahiriyah, yakni ibadah batin kita. Ibadah batin jauh lebih penting daripada ibadah zahir. Contoh, kita sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, gerakan sholat kita itu penting. Tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu kemana hati kita berada ketika kita sholat. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Pakai Allahu Akbar. Allah Maha Besar, artinya gak ada yang lebih besar dari Allah. Baru mulai udah kepikiran SPP anak. Tandanya SPP anak lebih besar dari Allah. Baru mulai sholat udah kepikiran masakan jauh lebih besar dari Allah, tandanya. Baru mulai Allahu Akbar, nyari barang yang tadinya gak ketemu jadi inget. Tuh barang lebih besar dari Allah. Ya betul ya. Yang nyengir-nyengir setuju. Bener. Tuh. Ya. Ibadah zahir penting, gerakan sholat penting, tapi yang paling penting kemana hati kita ketika kita sholat. Puasa, ya kan? Puasa penting, ya. Menahan haus, menahan lapar, ya emang itu gerakannya puasa begitu. Menahan, nggak gabung suami istri ketika puasa, ya memang itu secara zahir. Tapi secara batin, mampukah kita menahan untuk tidak berkata hal-hal yang gak baik ketika puasa, gak mendengar hal-hal yang gak baik ketika puasa? Nah itu batinnya yang lebih penting. Hati kita sudah puasa apa belum? Ya betul ya. Ngaji, wow udah cakep-cakep, apalagi dress code baju lebaran kata Bu Haja Medi. Ya Allah, ya penting ngaji. Mana yang kewajiban kita mencari ilmu dari buayan sampai liang lahat. Penting ngaji. Tapi hati kita di mana ketika kita ngaji jauh lebih penting. Betul ya? Apa yang kita bawa ketika kita pulang ngaji itu jauh lebih penting. Perubahan apa yang kita berikan untuk diri kita setelah kita pulang dari majelis ini itu jauh lebih penting daripada hadirnya kita. Maka ibadah batiniyah jauh lebih penting daripada ibadah zahiriyah. Bukan berarti karena lebih penting akhirnya zahiriyahnya kita tinggalin. Enggak, harus melengkapi satu sama lain. Ibadah zahir dia gak lengkap kalau gak ada ibadah batin. Ibadah batin gak bisa berjalan kalau gak ada ibadah zahir. Nah, ibadah batin yang paling penting iman, yakin, ridho,
sabar. Itu kan ibadah batin semuanya. Makanya kan doanya Nabi Daud alaihi salam, Allahumma inni as'aluka jisman sobiron. Nabi Daud alaihi salam itu minta sama Allah itu fisik yang sabar. Bukan fisik yang sehat, bukan fisik yang kuat, yang gagah, bukan. Fisik yang sabar. Makanya sabar itu termasuk ibadah batin. Dan yang paling penting adalah ibadah tafakkur. Kita manusia diberikan kemuliaan oleh Allah di antara makhluk-makhluk yang lainnya sebab dari akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Monyet secantik apa juga cakepan kita. Hewan selucu apa juga, gemesin kayak gimana cakepan kita. Kenapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini udah gak bisa ditawar lagi nih. Udah penciptaan dan bentuk yang sebaik-baiknya. Detail banget Allah nyiptain kita. Semua ada di tempat yang cocok, yang pantas ya Ustazah ya. Masya Allah, matanya 2. Kalau matanya 1 gimana? Di tengah, ya Allah. Gak bagus kan ya? Mulut duluan baru hidung. Kan gak bagus. Fi ahsani taqwim. Udah paling cakep dah. Biar hidungnya nggak lancip banget nggak apa-apa. Fi ahsani taqwim. Ya, biar bibirnya tebel dikit nggak apa-apa. Fi ahsani taqwim. Ya, maka salah satu yang paling membuat kita mulia adalah akal fikiran. Akal fikiran, ya. Kenapa manusia mulia? Karena dia punya akal. Orang yang punya akal, dia bisa membedakan yang baik mana, yang buruk mana. Enggak cuma itu. Ketika dia melihat yang baik, dia ikutin. Tuh baru orang berakal. Enggak cuma ngelihat, oh itu baik, oh baik. Oh itu jelek, oh jelek. Enggak. Kalau orang yang berakal, ketika dia melihat kebaikan, dia ikuti. Ketika dia melihat keburukan, dia jaga diri dia. Jangan sampai ngerjain itu. Tuh baru orang yang berakal. Jadi gak sampai dengan cuma bisa melihat dan membedakan, tidak. Tapi dari mana itibaknya. Dia bisa ikut ketika melihat yang baik. Dia bisa jaga diri ketika melihat yang buruk. Ke dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Allah subhanahu wa ta'ala kelompokkan nih orang-orang yang make akal pikirannya dengan benar. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Mereka adalah orang-orang yang mau buat ingat sama Allah. Kapan? Ketika dia berdiri, dia ingat sama Allah. Ketika dia lagi jalan ke pedok, ingat sama Allah. Dia lagi jalan ke kokas, ingat sama Allah. Dia lagi jalan ke sekolahan anak sambil nonton anak, ingat sama Allah. Wa qu'udan, sambil duduk dia ingat sama Allah. Sambil nungguin bajai, nggak bengong, ingat sama Allah. Ya, sambil duduk di pengajian, ingat sama Allah. Makanya kan sahabat Nabi Muhammad SAW katakan, riwayatkan kunna na'uddu li Rasulillah SAW mi'ata marrah la aksar min sitin ay mi'ata marrah. Madaqal Nabi mengatakan adalah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kami menghitung Nabi Muhammad SAW fi majlisin wahid mi'ata marrah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sekali duduk dalam satu majlis. Dalam satu hari itu Nabi Muhammad SAW bisa duduk di beberapa majlis, Bu. Karena kerjaannya Nabi, inni bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang guru. Jadi kehidupan Nabi Muhammad adalah mengajar. Bisa berapa kali Nabi Muhammad itu duduk di majlis bersama para sahabatnya, dihitungin. Setiap kali duduk di satu majlis, Nabi gak pernah kurang dari 100 kali untuk membaca doa Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tidur matanya tapi hatinya tidak tidur. Ingat sama Allah.
Ingat sama Allah. Orang kalau tidurnya ingat sama Allah nggak bisa tidur lama-lama. Tuh ya. Asal jam 2, jam 3 kebangun. Tahu kebangunnya pengen kencing apa ingat sholat? Ya, seperti itu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Orang yang bertafakkur, orang yang banyak merenung, orang yang banyak berpikir tentang agungnya penciptaan langit dan bumi. Kemarin saya sangat-sangat ingat ketika Ustazah Khadijah Saidi SQ itu pertama kali ngisi di Majlis Ar-Rahmah ini pelajaran tafsir. Beliau sampaikan tentang tafsir surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, apa yang kita baca tuh ada dua. Al-ayat al-Qur'aniyah wal ayat al-kauniyah. Beliau sampaikan perintah Allah dalam membaca tuh dua. Yang kita baca ayat Quran, ya, yang kita baca ayat Quran, dan yang kedua ayat Quran, ayat Al-Kauniyah tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk tafakkur. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Seraya berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak membuat ciptaan ini atau engkau tidak menciptakan ini semua dengan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Faqina adzabannar, maka hindarilah kami, jagalah kami daripada siksa api neraka. Subhanallah. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, salah satu tujuan kita mengaji adalah supaya kita bisa banyak bertafakkur, supaya kita bisa banyak make nikmat akal pikiran ini untuk merenungi kebesaran Allah. Tafakkur nih ada 5. Yang mau nyatet silahkan. Tafakkur ada 5. Yang pertama, tafakkur dengan ayat-ayat kebesaran Allah. Tafakkur dengan ayat-ayat kebesaran Allah. Tadi ada 2. Ayat Al-Quran dan ciptaan Allah di langit dan di bumi. Maka sudah sejatinya kita sebagai hamba Allah harus punya waktu untuk tafakkur, untuk tadabbur tentang besarnya ciptaan Allah. Kalau kita lagi mandang langit tuh Bu ya, sambil pikirin, ya Allah, bisa-bisanya nih langit terbangun dengan megah tanpa ada tiang yang menyangga. Gak ada ceritanya orang ketiban langit. Siapa yang menciptakan? Allah. Ya Allah, Allah gak pernah terlambat ya nerbitin matahari. Gak ada ceritanya kita bangun jam 7:30 masih malam. Gak ada. Matahari terbit pada waktunya dan pada tempatnya. Siapa yang mengatur? Allah. Manusia mah gak bisa. Ya. Terus apa lagi? Kebesaran Allah yang harus kita pikirkan. Banyak. Semua yang kita lihat itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Asalnya pohon duren sama asalnya pohon cabe, biar kata duren manis, cabe pedas, asalnya sama-sama tanah. Betul ya? Tanah yang bentuknya sama, yang warnanya sama. Pas dia jadi tumbuhan, beda-beda buahnya. Subhanallah. Siapa yang menciptakan? Allah. Manusia, biar kata kembar, pasti ada bedanya. Betul ya? Biar kata kembar nih, kembar identik, pasti ada bedanya. Walaupun hanya sidik jarinya yang berbeda. Siapa yang menciptakan? Allah. Gak pernah kehabisan nakal, gak pernah kehabisan ide. Nyiptain manusia selalu dengan wajah karakter yang berbeda. Subhanallah. Janin di dalam perut ibunya kok bisa dia gak ada suara nangisnya? Ya, gak ada ibu hamil bawa perut gede kedengeran suara anaknya nangis di dalam perut, enggak. Tapi pas keluar nangisnya kenceng banget. Betul ya? Siapa yang menjadikan?
Allah, ya Allah, ya. Kalau kita banyak bertafakur dengan ayat Allah, ayat Quran dan ayat Al-Kauniyah, maka yang akan dihasilkan adalah al-yaqin, keyakinan di dalam hati. Semakin yakin, semakin iman, semakin percaya, semakin pasrah, semakin ridha. Kenapa? Karena Allah Maha hebat. Allah Maha segalanya, yang mengatur segala kehidupan kita. Makin yakin kita dengan Allah. Ya. Yang kedua, tafakkur dengan nikmat. Tafakkur dengan nikmat. Ini dari kitab Kasyifatus Saja. Saya langsung terjemahkan saja, ya. Tafakkur dengan nikmat yang akan dihasilkan adalah mahabbah, kecintaan. Banyak-banyak kita merenungi nikmat Allah kepada kita. Kalau ngomongin nikmat, jangan cuma kepikirannya duit, jangan cuma kepikirannya makanan, minuman, enggak. Itu nikmat sederhana. Ada nikmat Allah yang lebih besar, nikmat iman ya Bu ya, yang gak dikasih nih kepada semua manusia. Alhamdulillah kita dapat di hati kita ketika kita hidup. Mudah-mudahan kita bisa bawa sampai ntar kita mati. Amin. Ada nikmat Islam, ya kan? Ada nikmat sehat, afiat. Saya kemarin baru membaca sebuah artikel yang luar biasa. Seorang kakek, dia menderita sesak nafas yang akhirnya harus menghirup oksigen. Dalam 24 jam dia harus menghirup oksigen. Tuh dikasih oksigen selama 24 jam. Setelah pulih, mau keluar dari rumah sakit, dia dikasih bil oksigen. Suruh bayar oksigen itu seharga 4 juta. Real, kalau di ini kan kalau dikurskan ke rupiah kurang lebih 4 juta rupiah. Lalu dia menangis. Ditanya sama orang rumah sakit, "Bapak kenapa nangis? Nggak bisa bayar." Apa kata kakek tersebut? "Saya nangis bukan karena nggak bisa bayar. Saya nangis karena saya sadar betapa mahalnya nikmat Allah. Oksigen 24 jam 4 juta. Betul ya? 10 hari 40 juta. Kita hidup 100 hari 400 juta. Sekarang umur kita 60. Hitung dah. Coba bayangin. Betul ya? Dengan berpikir kayak gini Bu, berpikir tentang agungnya, besarnya nikmat Allah, kita jadi cinta sama Allah. Kita jadi semakin cinta sama Allah. Ya Allah, Allah ngasih kita nikmat nggak perhitungan. Tetangga ngasih kue, kalau kita nggak balas dia cemberut. Duh, Allah ngasih kita nggak perhitungan, nggak ada hitung-hitungannya, nggak ada. Ya Allah, nikmat tuh baru udara. Ya, belum nikmat penglihatan, ya, belum nikmat pendengaran. Ya Allah, subhanallah. Ya, maka yang kedua, kita banyak bertafakur dengan nikmat Allah, niscaya akan semakin cinta. Nabi Muhammad SAW tuh sering-sering diulang-ulang nih riwayatnya. Sayyidatuna Aisyah kan sampaikan, suatu malam aku melihat Nabi Muhammad sholat lama banget. Besoknya telapak kakinya sampai bengkak. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Dikomplain nama istrinya. Sayyidatuna Aisyah biar kayak gitu-gitu peduli sama Nabi Muhammad SAW, kepeduliannya sampai kritis kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah SAW, untuk apa engkau sholat selama itu? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu, ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, wa ma adhar, wa ma abtan, wa ma a'lan, wa ma asar. Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang kecil dan yang besar, yang terdahulu dan yang akan datang, yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura? Emang gak boleh saya jadi hamba Allah yang bersyukur. Syukurnya Nabi itu sholat, sholatnya Nabi itu syukur. Kalau kita sholatnya takut sama api neraka, kita sholatnya tahu karena sholat itu wajib, makanya kita sholat. Nabi Muhammad sholatnya bersyukur. Makanya kemarin Pak Kiai menceritakan kan kepada kita,
Kiai Al-Maghfurlah, Kiai Haji Imam Zarkashi, pendiri Pondok Modern Gontor, itu kalau dapat nikmat anaknya lulus masuk sekolah, sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Subhanallah, subhanallah. Yang membuat mampu siapa? Allah. Bukan karena badannya gagah, sehat, bukan. Yang membuat mampu adalah Allah. Jadi nikmat yang paling besar yang harus kita pikirkan adalah nikmatnya Allah kasih kita taat. Akhirnya mahabbah, kita punya rasa cinta yang terus bertambah kepada Allah. Yang berikutnya, tafakkur kepada janji Allah. Tafakkur kepada janji Allah. Jadi janji itu ada dua, wa'dun wa wa'idun. Nah, wa'dun wa wa'idun. Yang pertama nih wa'dun. Janji kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat dan balasan kebaikan. Itu harus kita tafakkurkan. Harus kita fikirkan. Contoh, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman dan orang yang beramal saleh, Allah janji nanti mereka bakal masuk surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Itu kan janjinya Allah. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang mereka bertakwa dan mereka banyak memberi, ya, wa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, banyak bersedekah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memberikan jalan kemudahan. Janjinya Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Janjinya Allah, untuk orang yang bersedekah akan tumbuh 7, dari 7 itu keluar 100, jadi sama dengan 700 kali lipat dari apa yang dia berikan. Balasannya janjinya Allah. Akhirnya timbul dengan tafakkur terhadap janji-janji Allah atas balasan kebaikan, timbul dari kita rasa raghbah, keinginan untuk berbuat baik. Keinginan untuk berbuat baik. Fastabiqul khairat. Jadi pengennya tuh berlomba-lomba dalam kebaikan. Kayak tadi sabdanya Nabi Muhammad, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dijanjikan sama Allah jalannya mudah masuk surga buat yang menuntut ilmu. Akhirnya orang berbondong-bondong ngaji. Betul ya? Insyaallah. Ya, lalu yang berikutnya wa'id, tafakkur terhadap janjinya Allah, ancamannya Allah berupa siksaan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam ayat ini ada wa'dun dan ada wa'id. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Wa la in kafartum, kalau kalian kufur, gak mau syukur, gak mau berterima kasih, aku gak rugi, kata Allah. Gak rugi sama sekali, tapi ingat azabku sangatlah pedih. Iya, azab Allah sangat pedih. Kalau misalkan kita pun bertafakur, berfikir tentang ancaman Allah, tentang azab Allah, maka akan timbul rasa waspada, rahbah. Kalau tadi yang pertama raghbah, kecenderungan, keinginan, rahbah, waspada, menghindarkan diri dari hal tersebut. Jadi mirip-mirip. Wa'dun akhirnya melahirkan raghbah, wa'id melahirkan rahbah. Dan yang terakhir adalah
kita bertafakur, kita berpikir, banyak merenung tentang keterbatasan diri ini melakukan ketaatan. Ya Allah, kita harus banyak mikir ya, ternyata harus banyak merenung tentang betapa terbatasnya kita dalam melaksanakan ketaatan. Ini Masya Allah, kalau misalkan kita lagi mendengar kisah-kisah para sahabat, para orang-orang salih yang mereka bisa menjalankan sholatnya dengan demikian khusyuk, kita langsung merenung, ya Allah, kita belum seberapanya gitu ya. Kalau misalkan kita melihat orang yang bisa hafal Quran sampai mutqin gitu ya, kita jadi merenung, ya Allah, kita hafal seberapa ya. Betul kan? Betul. Nah sekarang kalau masalah taksir, masalah keterbatasan dalam urusan taat, ini harus ada yang disetting ulang nih dalam diri kita. Kadang-kadang urusan taat bukan ada di fisik kita, bukan, tapi ada di hati kita. Betul ya? Ada di hati kita. Seringkali kita bisa, kalau lagi ada pesanan kue, begadang sampai malam. Betul ya? Betul. Tapi kalau urusan tahajud susahnya bukan main. Kan duit kelihatan, surga nggak kelihatan. Kue dibayar pakai duit kelihatan. Tahajud dijanjiin surga, surganya nggak kelihatan. Jadi lebih semangat bikin kue. Betul ya? Yang salah bukan badannya mah sehat, matanya mah melek. Yang salah hatinya, nggak ada pengen buat melaksanakan sholat tahajud. Ya, hati. Terus juga kadang-kadang begini nih, kita mampu bisa diri lama-lama. Ya bisa tuh diri lama-lama. Di busway kita diri, di kereta dari Jakarta Bogor nggak dapat tempat duduk diri, kagak pakai pingsan kak, diri, gagah bener dah. Ya betul ya. Terus ngantri apa, dapat kupon apa, mau nukerin diri, nggak dapat duduk nggak apa-apa, diri, kuat. Tapi giliran sholat, pas diri Allahu Akbar, Fatihah selesai, nyarinya surat yang paling pendek. Tiba-tiba kagak kuat, diri. Yang salah bukan kakinya, tapi hatinya yang gak mau. Makanya kemarin waktu pembukaan majelis Ustadzah Siti Robiah Fauzi di Darul Husna, saya sampaikan, yuk pengajian kita mulai lagi. Yang tadinya kita apa-apa pakainya GPL ya, nggak pakai lama. Sholat nggak pakai lama, cepet dah sholatnya. Ngaji kagak pakai lama, cepet dah ngajinya. Soalnya satu halamannya juga ngantuk. Sekarang kita ganti jadi nggak pakai susah, GPS, nggak pakai susah. Sholat baca surat yang panjangan dikit, GPS, nggak pakai susah, ya. Ngaji tambahin dikit dah halamannya, GPS, nggak pakai susah. Sedekah nominalnya tambahin dikit dah. Kemarin 10.000 ya, sekarang tambahin 11.000, apa 10.500. GPS, nggak pakai susah. Kayak gitu. Kadang yang salah tuh bukan fisiknya, yang salah itu adalah hatinya. Nih, ada lagi contohnya. Bertahun-tahun anak kita SD, SMP, tiap pagi kita bangunin dia buat sekolah. Tiap pagi tuh nggak pernah absen. Ini udah jam berapa nih? Cepetan bangun. SD, SMP, mungkin SMA juga masih ada yang dibangunin. Kuliah juga masih kadang dibangunin. Ibunya sabar dah bangunin tiap pagi. Tapi kadang nggak pernah mikirin gimana bangunin anaknya biar sholat subuh. Bener gak? Bener. Giliran sholat subuh aja mikir anak gua udah gede, biar aja dia bangun diri. Tapi giliran bangunin sekolah, rajin dah. Mikirnya kan udah bayar SPP, sayang-sayang kalau kagak masuk. Ntar nilainya jelek kalau nggak masuk, dihitungnya bolos. Betul ya?
Tapi nggak mikirin tuh anaknya kalau bolos sholat subuh gimana, anaknya kalau kesiangan sholat subuh gimana. Yang salah bukan fisik kita, sekali lagi kita mampu untuk mengerjakannya. Yang salah adalah hati kita. Ya Allah. Yuk, ternyata banyak yang harus dibenerin dari hati nih. Biar kata dia cuma gumpalan di dalam diri ya. Fa inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahia al qalb. Nih biar kata gumpalan kecil di dalam diri tapi dia sangat menentukan. Kalau dia sehat, insyaallah badan kita semua sehat. Kalau dia sakit, ada aja yang kerasa. Kalau udah hatinya sakit nih ya, misalkan suami salah ngomong sama kita, habis itu langsung migrain. Yang sakit hati naiknya ke kepala. Betul ya? Ini tagihan akhir bulan udah mau datang, mules deh tuh perut. Asam lambungnya naik. Sebenarnya dari hati, dia deg-degan tagihannya mau datang, tapi langsung jadi asam lambung. Nah, hati ya seperti itu. Kalau misalkan dulu zaman kita sekolah, kalau udah mau ujian kita belajar dah. Betul ya, kita takut dah kalau dapat nilai jelek, entah kita diomelin sama orang tua, entar rapot kita jadi merah gitu ya, zaman kita sekolah. Sekarang kita harus lebih mikir, bukan berarti udah tua kagak ujian lagi, tetap harus terus belajar. Kayak sekarang nih kita lagi belajar, emang gak ada ujiannya, ujiannya entar dikubur, ujiannya entar di padang mahsyar, ada ujian yang lebih gede. Betul ya Bu ya? Betul. Ayo, hati kita perbaiki. Kalau misalkan kita berpikir tentang keterbatasan diri ini dalam melakukan ketaatan, maka akan timbul al-haya, rasa malu. Ya. Kenapa banyak orang yang nggak sholat? Karena sudah Allah cabut rasa malu di dalam hatinya. Kalau kita punya rasa malu, ya Allah, malu, udah dikasih nikmat segini banyak tapi nggak taat, malu. Ya, malu. Kita banyak nggak enakan sama orang, tapi kita nggak pernah nggak enakan sama Allah. Kita banyak malu udah sama orang, tapi kita nggak mikir, kok kita nggak malu ya sama Allah. Gitu. Ya, jadi keterbatasan diri dalam taat kita pikirin sampai timbul rasa malu. Kalau sudah malu, insya Allah kita sama-sama berjuang, mudah-mudahan ketaatan kita kepada Allah semakin meningkat ya. Dan yang terakhir, ibu-ibu sekalian, sebagai penutup, saya beberapa hari yang lalu dikirimkan video sama adik saya yang kuliah di Yordan, Ustadz Arij Imani. Dikirimkan video yang sangat indah. Video itu adalah cerita nyata dari seorang penggali kubur, orang yang menggali kubur. Dia cerita bahwasanya dia menggali kubur seseorang yang masih muda. Ketika selesai dia menggali kubur dan jenazahnya datang, pas jenazahnya diturunin, kan biasanya orang gali kubur dia juga nerima jenazah dari bawah ya. Ketika jenazah tersebut sudah dimasukkan ke liang lahat, tukang gali tersebut pingsan. Dalam pingsannya itu, ketika sadar dia cerita, "Kenapa kok tadi kamu pingsan?" "Ya, saya pingsan karena saya melihat taman surga yang sangat indah." Itu yang membuat orang tersebut pingsan. Cerita dia, "Ya, saya pingsan karena saya nggak sanggup. Ketika jenazah diturunin, saya pegang tuh jenazah, di depan mata saya adalah taman surga yang sangat indah." Pingsan. Ya Allah. Lalu selang beberapa waktu berdekatan, wafat lagi satu orang, saudara kandungnya. Dia juga yang ngegali kuburnya. Ketika menggali kubur, jenazahnya belum datang, baru digali kuburnya. Dalam sadar, sekarang gak pingsan. Ketika sadar, aku melihat dan menyaksikan langsung taman surga yang sangat indah. Udah ada, kelihatan dari kuburnya. Gak pingsan kali ini, aku benar-benar menyaksikannya. Dimasukkanlah jenazah tersebut
Ketika jenazah tersebut selesai dimakamkan, akhirnya nih tukang gali kubur penasaran. Kok bisa saya nguburin dua bersaudara, saya ngelihat pemandangan yang sama. Yang satu dalam keadaan saya tidak sadar dan yang satu dalam keadaan sadar. Akhirnya pergilah tukang gali kubur tersebut ke orang tua dari dua almarhum ini, dua anaknya ini. Datang nanya, kalau boleh saya tahu katanya, apa amalan yang dikerjakan oleh anak-anak ibu dan bapak? Kalau boleh saya tahu, apa amalannya? Karena Bu, sebenarnya tolak ukur nilai kehidupan kita itu bisa dinilai dari ntar kita mati. Kalau sekarang kita bertanya tentang orang yang masih hidup, itu belum, karena dia belum ketemu garis finishnya. Kalau kita bertanya tentang orang mati, itu udah sejujur-jujurnya pengakuan, sebenar-benarnya cerita. Lalu diceritain sama orang tuanya, anak saya mah biasa-biasa aja. Cuma yang meninggal duluan, yang kamu lihat dalam mimpi, itu anak saya adalah seorang thalibul ilmi, murid, pencari ilmu. Dan yang kedua, anak saya, kakaknya, itu tukang kayu biasa aja. Cuma hasil dari penjualan kayunya untuk membiayai saudaranya yang lagi nyari ilmu, yang belajar dan yang membantu orang belajar mendapatkan keutamaan yang sama. Min ahlil jannah, min ahli raudhatin min riyadil jannah. Ya Allah, akhirnya mendengarkan cerita tersebut, langsung orang ini nggak pakai nunggu, langsung pergi ke majelis ilmu, ketemu guru, diketawain sama gurunya, udah tua baru datang, mana aja kemarin, nggak apa-apa, saya mau belajar, sampai akhirnya anak-anaknya pun menjadi ulama-ulama besar. Masya Allah. Ya, jadi keutamaan orang menuntut ilmu tuh luar biasa. Jalan yang udah ada kita sekarang di atasnya ini udah jalan yang benar. Tetap mudah-mudahan Allah kasihkan kita istiqomah, karena nggak ada jalur lain untuk mendapatkan husnul khotimah kecuali istiqomah. Kalau jalan tol nih Bu, jalan buat husnul khotimah nih cuma satu jalur dan cuma satu arah, yaitu istiqomah. Makanya kalau misalkan kita mendengar innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sayyiduna Hasan Al-Basri mencontohkan kita doa setiap kali mendengar ayat ini, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Yuk sama-sama, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Yuk sendiri, saya diam. 2, 3. Farzuqna istiqamah. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, maka anugerahkanlah kepada kami istiqamah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai salah satu hamba-hambanya yang istiqamah, agar kita bisa mengakhiri akhir kehidupan kita dengan akhir husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bekal yang bermanfaat, menuntun kita menjadi hamba Allah yang semakin selamat menjalankan kehidupannya dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari sama-sama kita mengucapkan talqin zikr. Nanti doanya bisa ngambil dari guru-guru kita nih, ya, kita ambil keberkahannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Insyaallah di pertemuan selanjutnya ketika nanti jadwal saya yang memang mengisi, kita akan lanjutkan untuk kajian kitab kita Ayyuhal Walad. Bagi ibu-ibu yang baru bergabung dan ingin memiliki kitabnya, bisa menghubungi Bu Hajah Medi untuk nanti dikoordinir. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.